Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga kembali bisa menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Kami terus berdoa dari tempat ini dengan segenap hati kami supaya Anda semua dalam keadaan yang sehat, dalam senantiasa dalam perlindungan Tuhan yang sempurna, dan semuanya siap pagi hari ini untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita percaya, kita yakin sekali bahwa satu perkataan Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Saya percaya kalau pagi hari ini kita memulai bersama Tuhan, kita start with the word, kita percaya bahwa kita semua akan mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Karena saya percaya firman yang keluar tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ayo kita siapkan hati kita bersama-sama. Kita berdoa terlebih dahulu supaya hati kita benar-benar siap dan Roh Kudus mempersiapkan semuanya, menjamah hati kita supaya pagi hari ini semua firman yang kita dengar kita bisa diberkati, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur pagi hari ini kami kembali boleh belajar kebenaran firman-Mu melalui program Amin pagi hari ini. Hamba berdoa dari tempat ini, Roh Kudus berbicaralah di tengah-tengah kami melalui kebenaran yang Tuhan bagikan dalam kehidupan hamba-Mu untuk dibagikan dalam program Amin pagi hari ini, supaya kami benar-benar semuanya dikuatkan, disegarkan melalui firman-Mu. Mari Roh Kudus, kami berdoa Engkau jamah setiap hati, setiap umat-Mu dimanapun mereka yang mendengar program ini, biar mereka boleh dijamah, disentuh hati mereka oleh Roh Kudus. Bekerjalah, urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengar, berikan kami roh hikmat, roh wahyu, supaya kami boleh mengerti akan firman-Mu. Para malaikat orang kudus lakukan bagian kalian, layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami memberikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, dalam program Amin yang hari ini disampaikan, saya mau memberi sebuah judul khotbah, yaitu judulnya Teruslah Berjuang. Sekali lagi saya katakan, teruslah berjuang. This is the word yang Holy Spirit taruh di hati saya ketika saya mempersiapkannya untuk program Amin pagi hari ini. Roh Kudus menaruh ini beberapa minggu yang lalu tentang sebuah topik, yaitu terus berjuang. Teruslah berjuang. Karena saya percaya perjuangan kita belum selesai sampai saat ini. Kita harus terus berjuang. Dan ayat ini mengajarkan kita bahwa teruslah berjuang. Saya mau mengajak Anda buka sama-sama 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah kamu dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Ayat yang ke-6 dikatakan, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saudara, kalau saudara perhatikan, hidup kekristenan ini diibaratkan dengan banyak sekali. Salah satunya adalah lomba lari, di mana Anda dan saya harus memelihara iman kita sampai akhir. Hidup ini saya tahu penuh dengan perjuangan. Banyak hal yang dihadapkan kepada kita, baik itu tantangan, hambatan, godaan, tawaran dunia yang semu. Bahkan saudara, kalau saudara perhatikan, yang pada akhirnya semuanya itu sama sekali sebenarnya tidak bisa memberikan jaminan dalam kehidupan Anda. Saudara, saya tahu ada begitu banyak hambatan, tantangan, apalagi dalam masa pandemi ini. Saudara, begitu banyak orang mulai komplain, mulai mengeluh dan sebagainya. Mereka berkata bahwa ada begitu banyak hal yang mereka harus hadapi sebelumnya yang mereka tidak pernah hadapi, tapi hari-hari ini mereka harus hadapi. Ada begitu banyak, mulai dari sekolah, mulai di gereja, mulai dari usaha, mulai dari keluarga. Ada begitu banyak challenging dalam kehidupan keluarga demi keluarga.
sekolah juga seperti itu, gereja juga seperti itu, dan semuanya harus hidup dengan tantangan yang baru, tatanan yang baru semuanya. Ada begitu banyak orang berkata, dulu kita nggak pernah mengalami seperti ini, sekarang kita mengalami seperti ini dan sebagainya. Dalam semuanya itu saya cuma mau menguatkan Anda, mengingatkan Anda untuk beberapa hal. Yang pertama bertahan, dan yang kedua juga berjuang. Jadi Anda dan saya mesti bertahan dan berjuang. Saya tahu ada begitu banyak bisnis yang buka tapi mereka mau tutup juga gimana, tapi mau buka mereka juga berat, operationnya besar dan sebagainya. Apapun itu dalam kehidupan kita juga gitu, kita kadang mau survive tapi kita juga bingung, kita mau bagaimana bisa memberikan jalan keluar, mencukupi kebutuhan keluarga dan sebagainya. Saya tahu ada begitu banyak polemik yang terjadi pasca pandemik dan masa pandemik ini. Bahkan beberapa negara juga baru-baru ini juga mengalami begitu banyak sekali tantangan demi tantangan. Dan saya cuma mau sampaikan kepada Anda semua, anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada, bertahan dan berjuanglah apapun kondisinya. Kita harus mampu bertahan, tapi kita juga harus terus berjuang. Nah, mau nggak kita tetap mempertahankan apa? Iman kita tentunya. Kita harus bertahan dalam kondisi apapun, sesulit apapun, kita harus jelas mempertahankan iman kita kepada Kristus. Ketika ada ujian, tantangan, cobaan, bahkan maut sekalipun dihadapkan ke dalam kehidupan kita. Mungkin beberapa orang pernah cerita sama saya kehilangan anggota keluarga dalam waktu singkat. Dalam kurun waktu 1 minggu kehilangan beberapa anggota keluarga dalam hidup mereka. Mereka jadi sedih, mereka jadi putus asa dan sebagainya. Saya mau sampaikan buat Anda, apapun kondisi Anda. Mungkin Anda berkata saya kena PHK. Mungkin Anda berkata saya sekarang alami masalah ekonomi dan sebagainya. Apapun itu, bertahanlah dan berjuanglah. Karena saya percaya yang paling pertama kita harus mempertahankan iman kita tentunya. Dalam kondisi goncangan, ujian, proses seperti apapun kita harus tetap mempertahankan iman kita kepada Kristus. Kita nggak boleh menyerah, kita nggak boleh give up, kita nggak boleh lalu akhirnya berpaling kepada Tuhan, meninggalkan iman kita. Tapi kita harus mempertahankan iman kita. Ada amin, saudara. Saya mengajak Anda untuk beberapa pengertian tentang bertahan dan berjuang. Bertahan berjuang adalah sesuatu usaha untuk mencapai tujuan tentunya. Kalau kita memiliki tujuan yang jelas dan kita tahu tujuan kita kemana, maka saya percaya kita akan terus bertahan dan berjuang. Karena bertahan dan berjuang adalah sesuatu usaha untuk kita mencapai tujuan kita. Bertahan dan berjuang juga adalah suatu usaha yang memiliki daya juang untuk mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Jadi kita harus bertahan dan terus berjuang. Saya tahu hidup ini gak mudah, apalagi masa-masa pandemik ini tidak mudah. Tapi kita harus terus berjuang, kita harus bertahan dan berjuang. Dan kita harus mengusahakan untuk punya daya juang. Kalau bahasa lainnya adalah fighting spirit. Justru dalam kondisi yang benar-benar gak enak, situasi yang seperti ini, kita harus punya daya juang yang tinggi. Kita punya fighting spirit, kita gak nyerah begitu saja ketika menghadapi tantangan, menghadapi masalah demi masalah, tapi kita bertahan dan juga berjuang untuk keluar dan menang, saudara. Bertahan dan berjuang adalah juga suatu usaha keras untuk menghindari, melawan, bangkit, menang dari setiap proses penderitaan. Saudara garis bawahi 2 Timotius 2 ayat 4, di mana firman yang kita baca tadi barusan dikatakan bahwa seorang prajurit sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sekali lagi dikatakan 2 Timotius 2 ayat 4, maksud saya seorang prajurit yang sedang berjuang, dia gak pusing dengan kehidupannya. Bukankah ketika khotbah di bukit Yesus memberitahukan beberapa hal yang penting? Ada 2 kali Yesus ngomong dalam Matius pasal 6 khotbah di bukit, jangan kamu khawatir, jangan kamu khawatir. Dan 2 kali dikatakan Bapamu yang di sorga tahu apa yang kamu perlukan. Saya cuma mau memberikan encouragement kepada Anda dimanapun Anda berada. Jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai selama masa COVID ini. Mungkin beberapa orang bilang, iya tapi saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan penghasilan. Saya mendengar banyak sekali orang di tengah-tengah COVID ini, sekalipun mereka kehilangan pekerjaan, Tuhan pelihara hidup mereka, Tuhan buka jalan yang lain. Di mana ada satu yang tertutup, ada yang lain yang terbuka. Di mana ada satu yang gak berhasil, Tuhan buka pintu-pintu yang baru. Dan mereka survive, asal mereka bisa bertahan dan mereka mau berjuang untuk mereka menang. Soal punya usaha,
punya daya saing, punya daya juang yang tinggi, fighting spirit yang tinggi, tidak gampang nyerah dengan situasi yang terjadi, tidak gampang nyerah dengan keadaan lalu putus asa, give up, tapi terus bertahan dan berjuang. Dan saya percaya kita nggak usah pusing. 2 Timotius 2 ayat 4 ngajarin kita prajurit yang benar, dan kita percaya bahwa kita adalah prajurit Kristus. Gak usah pusing dengan soal penghidupan, karena Alkitab berkata itu yang dicari. Kalau kamu percaya kepada Allah, jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu minum, apa yang kamu pakai. Itu dicari oleh semua orang bangsa yang tidak mengenal Allah. Bapamu tahu apa yang kamu perlukan. Yang penting kita juga harus balance, saudara. Bukan berarti habis itu kita nggak perlu tahu apa-apa. Enggak, kita juga harus tetap bertahan, berjuang, bekerja, saudara. Karena saya nggak mau akhirnya pengajaran ini nggak balance, lalu orang berkata, oh kalau gitu kita pokoknya doa baca Alkitab, lalu Tuhan pelihara hidup kita seperti burung pipit. Yes, I believe that. Tapi Tuhan juga ingat, saudara, di kitab Amsal banyak sekali ngomong, kita nggak boleh malas, kita harus kerja. Bahkan dikatakan kalau kita nggak kerja, malas, gak usah makan, saudara. Artinya kita harus punya balancing dalam kehidupan ini, saudara. Kita percaya spiritual adalah sesuatu the most important thing yang mesti kita bangun. Tapi kita juga harus punya balance, bahwa kita juga harus membangun budaya yaitu tidak malas, mau kerja keras. Saya percaya kalau kita takut Tuhan, cinta Tuhan, hidup dalam kebenaran, lalu mau kerja apa saja, kerja keras, tidak malu, tidak akan bekal kelaparan, saudara. Pasti Tuhan akan buka jalan. Asal kamu takut Tuhan, cinta Tuhan, sungguh-sungguh menjadi pelaku firman, lalu Anda rajin orangnya, gak males, kekayaan, keberkat, semua itu akan menanti, tinggal tunggu waktu, pasti berhasil, saudara. Tapi kalau saudara tidak memiliki seperti ini, ya berat, saudara. Jadi saya percaya bahwa kita gak boleh khawatir, tapi bukan berarti karena kita gak khawatir lalu kita rebahan, tiduran, enggak, saudara. Tapi kita juga do something. Tapi sebelum kita melakukannya, kita berdoa, minta arahan dari Roh Kudus apa yang harus kita lakukan. Begitu Tuhan kasih ID, Tuhan kasih sesuatu, lakukan dengan rajin, lakukan dengan sungguh-sungguh, terus bertahan, terus berjuang. Saya tahu mungkin gak mudah. Saya masih ingat ada beberapa jemaat cerita bagaimana pengalaman mereka jualan, mereka masak lalu mereka jual, buat kue, jualan dan sebagainya. Awal-awal gak mudah, tapi mereka terus bertahan, terus berjuang, sampai the end of the day Tuhan berkati mereka. Semua butuh proses, tidak ada yang sukses secara instan, semuanya by proses, saudara. Tapi yang saya tahu cuma satu, ketika Anda dalam proses Anda bisa bertahan dan Anda mau berjuang, pasti Anda akan menang, pasti Anda akan melihat hasil. Ingat, saudara, bahwa proses tidak pernah mengkhianati hasil, saudara. Seberat apapun proses yang Anda hadapi, tidak akan pernah mengkhianati hasil. Pasti Anda akan lihat bahwa hasilnya luar biasa, saudara. Sekali lagi, saudara, saya katakan, Yesus ngomong, kita gak usah khawatir apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Saya tahu hari-hari ini berat, cari uang gak gampang, ada begitu banyak orang kena masalah ekonomi. Tapi that is the Bible say. Alkitab berkata, ngajarin kita, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai, apa yang kamu minum. Bapamu yang di sorga tahu apa yang kamu perlukan. Tapi kita harus bertahan dan terus berjuang. Believe me, God will make a way. Ketika tidak ada jalan, Dia pasti akan buka jalan. Jadi sekali lagi, tetaplah berjuang. Artinya apa? Seumur hidup kita, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, teruslah berjuang, tetaplah berjuang, terus berjuang. Artinya jangan give up, never give up. Amin, saudara. Menurut kamus, berjuang memiliki arti bertempur, kerja keras, banting tulang. Kamus mengartikan kata berjuang cukup baik, cukup luas, baik secara situasi perang maupun situasi yang aman, yaitu kerja keras. Saudara, berjuang bisa diartikan ketika situasi perang, tapi berjuang juga dalam situasi aman, tidak kondisi perang, juga diartikan sebagai kerja keras. Tidak diam, tetapi dalam situasi kondisi yang memaksa seseorang harus berjuang. Kata berjuang berarti sedang melakukan sesuatu pergumulan yang begitu rupa untuk merebut atau mendapatkan sesuatu, saudara. Saya percaya dari sejak kecil sampai lanjut usia dalam hidup ini, setiap saat kita harus berjuang menghadapi banyak hal. Berjuang dalam membangun hidup keluarga, berjuang dalam pendidikan bagi anak-anak kita, berjuang melawan penyakit. Kalau kita lagi sakit, kita harus terus berjuang melawan godaan, pergodaan, dan juga cobaan yang kita hadapi. Singkatnya, saudara,
Tiada hari tanpa perjuangan. Kalau mau hidup bahagia dan sejahtera, secara sehat, secara jasmani dan juga rohani, sukses dalam berbagai usaha, dalam keluarga, dalam pendidikan, dalam lainnya semuanya, intinya adalah satu, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Ketika kita berhenti untuk maju dan terus berjuang, kalau kita berhenti ya dan kita tidak berjuang lagi, artinya kita sudah membiarkan dunia kita ini stuck, bahkan membawa kita mundur, akhirnya terbawa arus, saudara. Sekali lagi, ketika kita berhenti untuk maju dan terus berjuang, artinya saudara, kita sudah membiarkan dunia membuat kita stuck. Ketika seseorang berkata, gua gak mau bertahan lagi, gua gak mau berjuang lagi, apa yang terjadi itu sama artinya bahwa mereka mengizinkan bahwa kehidupan mereka stuck, stop sampai di situ. Bahkan akhirnya mereka mundur, mengalami banyak kemunduran, bahkan akhirnya kebawa arus. Saudara, itu sebabnya jawab Yesus dalam Lukas 13 ayat yang ke-24 dikatakan, jawab Yesus kepada orang-orang itu, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk, tapi tidak akan dapat. Saudara, ketika saya baca ayat ini, Lukas 13 ayat 24, memberikan sebuah pengertian bahwa ayat ini membawa saya bertanya sebenarnya kepada Anda sebuah pertanyaan yang sangat penting. Apakah Anda masih mau berjuang? Apakah Anda telah menyerah dalam banyak hal? Bahkan di Alkitab berkata, Yesus ngomong, masuk melalui pintu yang sempit dan tidak mudah, pintu yang sesak. Pertanyaan saya sederhana, apakah Anda masih berjuang untuk masuk di dalam Kristus? Saya percaya pintu yang sempit itu adalah Kristus sendiri juga. Bahwa kalau kita mau tinggal dalam Yesus gak mudah. Ada begitu banyak pengorbanan, ada begitu banyak penyangkalan, ada begitu banyak penyunatan di kedagingan kita, kehidupan kita, untuk kita bisa masuk di dalam Kristus dan tinggal di dalam Kristus, saudara. Atau Anda hanya menghabiskan waktu duduk di gereja, pelayanan dan sebagainya, tetapi tidak berpikir dan melakukan apapun dalam kehidupan Anda. Saya melihat ada begitu banyak orang akhirnya memutuskan untuk tidak melakukan do nothing, tapi banyak ngomong tapi do nothing, saudara. Saya berdoa supaya Anda dan saya masih terus berjuang untuk hidup dalam kekudusan, berjuang untuk terus untuk hidup benar, berjuang untuk benar-benar terus bisa melayani, memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan gereja, semua membutuhkan pengorbanan dan perjuangan. My question, apakah Anda masih berjuang dalam hidup Anda saat ini? Atau Anda udah give up dan menyerah? Hal apa, Pastor? Semua hal. Mungkin pekerjaan Anda, keluarga Anda. Ada beberapa orang yang sedang berjuang bagaimana bisa membahagiakan istrinya dan keluarganya dipulihkan. Apakah Anda terus berjuang atau Anda udah give up dan berkata, udahlah, saya gak peduli mau jadi apa keluarga ini. Bagaimana dengan pelayanan Anda? Bagaimana dengan bisnis Anda, kehidupan Anda? Apakah Anda masih tetap berjuang atau Anda udah give up pagi hari ini? Hari ini saya berdoa supaya Anda dan saya bisa sama-sama terus berjuang. Nah, ketika saya mempelajari saudara kata Yunani dari terjemahan dari berjuanglah, memakai sebuah kata di sini adalah agonizete. Ini artinya berjuang dengan sungguh-sungguh, bahkan disamakan dengan kayak kita bertarung, saudara. Jadi kita dapat menerjemahkan berjuanglah dengan sungguh-sungguh, bahkan bila perlu sampai bertarung untuk masuk melalui Kristus, yang mana Dia sendirilah pintu yang sesak itu. Nah, ini berarti saudara membuat usaha keras untuk masuk dalam Dia, berjuang masuk dalam Kristus, untuk hidup benar, untuk hidup sungguh-sungguh, butuh perjuangan. Ada begitu banyak orang ngomong susah ya untuk hidup kudus. Memang hidup kudus gak mudah, perlu perjuangan. Susah ya untuk hidup dan sesuai firman Tuhan, harus berjuang, saudara. Susah ya kalau saya mau memenuhi panggilan, harus berjuang karena ada begitu banyak tantangan, ujian, proses yang harus kita hadapi tentunya, saudara. Jadi sekali lagi, kata berjuang tadi bukan sekedar cuman fighting spirit, tapi kayak bertarung, benar-benar sungguh-sungguh bekerja keras. Dan saya berdoa pagi hari ini melalui pengertian ini Anda tetap ingin berjuang dan Anda gak give up. Kalau hari ini ada beberapa dari Anda, keluarga Anda udah mulai give up, ayo terus bertahan dan berjuanglah. Dalam ekonomi, dalam pekerjaan Anda udah mulai merasa mau give up, hari ini I challenge you, ayo pegang terus, bertahanlah dan terus berjuang. Anda mungkin berkata, aku bosan, capek, istriku gak berubah-berubah. Saya mau sampaikan buat Anda, berjuanglah, terus bertahan, bekerja keras,
Terus dengan sungguh-sungguh kerja keras dan bila perlu bertarung untuk hal itu. Kalau Anda berkata, suamiku gak berubah-berubah pastor, hari ini saya katakan buat saudara bertahan dan terus berjuang. Karena saya percaya dia pasti buka jalan. Kalau Anda melakukannya sungguh-sungguh, saya percaya tidak ada perjuangan yang tidak membuahkan hasil. Semakin berat perjuangan kita, saya percaya hasilnya tidak akan mengkhianati saudara. Nah, pagi hari ini saudara, beberapa hal penting yang saya mau ngajak Anda untuk menjadi sebuah perenungan kita. Yang pertama, apa sih yang harus diperjuangkan? Saudara, jelas tidak akan ada yang perlu diperjuangkan tanda kutip jika tidak ada tantangan yang harus diperjuangkan. Maksudnya apa sih Pastor Robert? Maksudnya tidak akan ada yang membuat Anda perlu bertarung atau berjuang jika Anda tidak memiliki sesuatu yang harus dihadapi dalam memperjuangkan itu dan mempertarungkan itu. Makanya ketika Anda mengalami proses dalam keluargamu mengalami hal yang berat, tiba-tiba crash saudara, tiba-tiba ada di ujung perceraian, ada di ujung masalah, bisnismu semuanya, itulah yang Anda perjuangkan. Justru kalau nggak ada sesuatu masalah, nggak ada perlu yang kita perjuangkan. Kalau tidak ada crash, tidak ada keretakan, tidak ada masalah, nggak akan ada perlu yang kita perjuangkan. Justru disinilah kita mengucap syukur dan kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan ketika itu terjadi, proses itu terjadi, maka muncul fighting spirit dalam kehidupan Anda. Anda bisa mulai belajar apa itu kata bertahan, apa itu kata berjuang. Kalau nggak ada tantangan, ya nggak perlu apa yang kita perjuangkan. Kalau hidup kita semua fine, everything okay, semuanya okay, ya tidak ada perlu yang kita perjuangkan, saudara. Justru apa yang kita perjuangkan, ya ini saudara, ini bukan perjuangan biasa, adalah pertarungan yang tidak kelihatan, saudara. Perjuangan yang terjadi sebenarnya itu ada dalam pikiran kita, di dalam hati kita yang paling dalam, saudara. Ini adalah perjuangan melawan kuasa-kuasa lain juga, saudara. Karena musuh kita adalah penguasa-penguasa juga, salah satunya yang nggak kelihatan. Nah, saya mau mengajak Anda menyampaikan bahwa saya tidak menyalahkan setan menjadi target utama atau kambing hitam. Tapi salah satunya ya perjuangan kita adalah melawan kuasa-kuasa gelap atau setan. Apakah Anda sudah lupa tentang setan? Apakah Anda berpikir bahwa ia akan berdiri tenang, membiarkan Anda masuk di dalam Kristus, hidup sungguh-sungguh, hidup benar, tanpa bertarung terlebih dahulu atau dia menggagalkannya? Ingat saudara, Lukas 9 ayat 42 berkata seperti ini. Ketika anak itu mendekati Yesus, setan membantingkannya ke tanah, menggoncang-goncangkannya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Semua tidak berubah, saudara. Anda tidak berbeda dengan orang-orang di zaman Alkitab. Iblis akan membanting dan menggoncangkan anak muda itu, menggoncangkan iman kita. Tujuannya cuma satu, untuk menahan kita datang kepada Yesus. Pertanyaannya, mengapa iblis membanting jiwa dan menggoncang-goncangkannya? Karena ia tidak mau kehilangan dia waktu itu. Caranya adalah dengan membanting Anda supaya Anda tidak dapat, supaya ia dapat menahan Anda agar tidak datang kepada Yesus. Sekali lagi saya katakan, setan adalah musuh terbesar bagi jiwa Anda. Kenapa saudara? Karena ada beberapa hal. Efesus 2 ayat 2, roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Ada begitu banyak orang tiba-tiba jadi durhaka dengan orang tua dan sebagainya. Dan itulah dia saudara, 2 Korintus 4 ayat 4 juga. Itulah dia yang telah membutakan pikiran mereka yang tidak percaya. Ada begitu banyak orang hari-hari ini jadi bimbang. Karena COVID kok nggak selesai-selesai, kok masalah nggak selesai-selesai, kok prosesku nggak selesai-selesai. Akhirnya menjadi khawatir, kok sakitku nggak selesai-selesai. Tuhan, aku sudah berdoa, Tuhan ngomong pasti sembuh dan sebagainya, tapi kok belum selesai. Akhirnya kita jadi ragu, mulai khawatir, akhirnya bimbang. Disitulah iman tidak bekerja. Itu pekerjaan setan, karena dia telah membutakan pikiran mereka yang tidak percaya, sehingga kita nggak jadi percaya. Ada begitu banyak orang jadi akhirnya ngeblok pikirannya, mereka tidak percaya dan mereka jadi orang yang pesimis. Padahal iman bekerja adalah kita percaya walaupun kita nggak lihat. As long itu firman Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan akan buat mujizat dalam hidup kita. Percaya saudara bahwa Tuhan gak pernah merancangkan sakit penyakit dalam hidup Anda. Tuhan gak pernah merancangkan kebangkrutan dalam hidup Anda. Tuhan gak pernah merancangkan hal yang jelek dalam hidup Anda. Just believe Him. Trust the Lord completely. Anda harus benar-benar percaya Tuhan. Dan
Jangan mau oleh setan membutakan pikiran Anda sehingga Anda kehilangan kepercayaan kepada Allah. Apalagi kalau Tuhan ngomong sama Anda, percaya according His word, apa yang Dia ngomong pasti terjadi. Karena Tuhan gak pernah lalai untuk menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin, saudara. Jadi ayo sama-sama tetap percaya, jangan mau dikalahkan setan, tetap bertahan dan berjuang bahwa kita percaya bahwa Tuhan pasti sembuhkan kita, Tuhan pasti pulihkan kita. Kita percaya pasti ada jalan, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan bawa terobosan dalam hidup kita. Itu sebabnya come on church, anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada, bertahan dan berjuanglah. Jangan mau kalah dengan tipu muslihat setan. Lukas 8:12 juga berkata, itu adalah iblis yang mengambil firman itu dari dalam hati Anda supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Sama, ada begitu banyak orang dibutakan, dikasih selubung sehingga mereka nggak bisa melihat kebenaran, mereka nggak bisa dengar, walaupun mereka melihat tapi mereka sebenarnya melihat tapi mereka nggak ngerti, mereka mendengar tapi mereka kayak dibutakan, kayak ditutup telinga mereka sehingga mereka nggak ngerti dan ujung-ujungnya mereka tidak diselamatkan. Dan itu adalah semuanya pekerjaan daripada kuasa gelap. Sekali lagi saya katakan, Anda harus berjuang untuk masuk melalui pintu yang sesak, karena iblis akan melakukan segala upaya, segala cara untuk menahan Anda agar tidak datang kepada Kristus. Itu musuh terbesar kita. Ia juga akan mengatakan kepada Anda beberapa hal dari Anda bahwa sudah terlambat, gak mungkin, gak bisa tertolong, udah gak mungkin. Padahal sebenarnya itu belum terlambat buat kita. Ada begitu banyak orang udah putus asa, udah gak mungkin lah diselamatkan keluargamu, udahlah gak mungkin pulih, udahlah gak mungkin bangkit, padahal masih bisa. Itu yang dia lakukan, saudara. Karena iblis adalah penipu, saudara, dan dia adalah bapa dari segala dusta. Ia juga akan mengatakan kepada beberapa dari Anda bahwa ini tidak nyata, mujizat gak terjadi, gak mungkin bisa ini, gak mungkin dan sebagainya. Dan ia juga menaruh segala macam pertanyaan, keraguan dalam hati Anda. Tujuannya cuma satu, supaya menahan Anda agar tidak datang kepada Kristus, saudara. Sekali lagi, saudara, berjuanglah, bertahanlah. Karena musuh kita bukan cuma darah dan daging, tapi penguasa-penguasa dan roh-roh jahat di udara. Dan dia melakukan semuanya itu. But anyway, saudara, kalau Anda berkata, oh kalau gitu memang setan musuh utama, enggak juga, ada yang lebih mengerikan sebenarnya daripada setan, saudara. Sebenarnya ada musuh lain yang Anda harus bertahan dan melawannya, dan kita harus berjuang. Anda harus berjuang yang pertama melawan pikiran Anda dan kedagingan Anda sendiri, saudara. Roma 8 ayat 7 dikatakan, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah. Anda tidak akan memahami bahwa musuh terbesar Anda sebenarnya bukan setan, tapi diri Anda sendiri juga, saudara. Itu sebabnya orang suka ngomong, saudara, bahwa kadang-kadang nyalain setan, mengkambing hitamkan setan, padahal mereka sendiri yang kerasukan setan, saudara. Dan menurut saya, saudara, bahwa musuh terbesar kita harus bertahan dan terus berjuang dalam hidup. Bukan cuma setan, setan juga salah satunya yang saya sebutin tadi, apa yang mereka kerjakan dan sebagainya. Tapi sebenarnya Anda harus sadari musuh terbesar diri Anda sendiri. Musuh yang paling utama yang harus Anda kalahkan, yang harus Anda terus berjuang melawannya, yaitu pikiran dan kedagingan Anda sendiri. Kalau Anda menang, Anda bisa lalui ini, maka saya percaya Anda akan mengalami kemenangan. Sekali lagi, saudara, berjuanglah menghadapi kesombongan, menghadapi kebanggaan, menghadapi keegoisan kita, dan bahkan ketidakpercayaan kita. Anda pernah gak ngakui bahwa diri Anda adalah seorang pemberontak dan melawan Tuhan? Pernah gak Anda menyadari bahwa benar sih, aku ini sebenarnya gak baik, aku ini sebenarnya gini dan sebagainya, aku ini orangnya sombong dan sebagainya. Makanya saya katakan, ayo sama-sama berjuanglah, saudara. Anda lawan diri Anda, berjuanglah, karena saya percaya Tuhan pasti akan memberikan kemenangan buat Anda. Hal yang kedua, saudara, mengapa banyak orang menyerah untuk berjuang, saudara? Nah, saya mengajak Anda setelah Anda mengerti apa yang Anda perjuangkan, musuhnya siapa lawan Anda, apa yang harus diperjuangkan, siapa yang harus dihadapi. Nah, yang kedua, Anda harus mengerti bahwa mengapa orang banyak menyerah untuk berjuang. Di tengah jalan mereka give up. Saudara, saya tahu ketika saya sampaikan ini mungkin gak enak di telinga beberapa orang, tapi kenyataannya banyak orang menyerah untuk berjuang masuk dalam Kristus karena tidak menyadari dengan benar bahwa mereka adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. 1 Petrus 2 ayat 2,
1 Petrus pasal 1 ayat yang kedua. Maksud saya, Anda harus mengerti ketika Anda menyadari bahwa Anda adalah orang pilihan. Saya yakin saudara, Anda tidak akan give up lalu menyerah di tengah jalan. Kenapa banyak orang meninggalkan perjuangan mereka dan stop untuk bertahan dan berjuang lalu melepaskan begitu aja? Karena sebenarnya mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah orang pilihan sesuai dengan rencana Allah. Banyak juga orang merasa bahwa bukan panggilan saya, karena apa yang dipikirkan tentang panggilan tidak sesuai dengan keinginannya. Mungkin apa yang menjadi panggilan Tuhan itu pengertiannya mereka tidak sesuai dengan keinginan mereka. Bahkan mereka berkata terlalu sulit, mustahil, sehingga tidak menginginkan panggilan dan pilihan Tuhan tersebut. Padahal saya yakin sih, kalau Tuhan manggil Anda, dia gak pernah salah. Alkitab mengatakan dia gak pernah menyesali panggilannya. Panggilan itu adalah dari Allah. Dia yang memanggil saudara, dia yang memilih saudara. Hanya saja ketika panggilannya tidak sesuai dengan keinginan Anda, tidak sesuai dengan ekspektasi Anda, kita mulai meninggalkan. Kenapa banyak orang meninggalkan? Karena mereka gak ngerti panggilan Tuhan dan mereka tidak memahami dengan benar bahwa mereka adalah orang pilihan Tuhan dan mereka dipanggil khusus sama Tuhan. Sekali lagi 1 Petrus pasal yang pertama ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera semakin melimpah atas kamu. Sekali lagi dikatakan, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya orang yang bisa bertahan berjuang karena mereka adalah orang-orang yang percaya dan mengetahui benar bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang sesuai dengan rencana Allah. Sekali lagi saya katakan, ayo sepanjang kehidupan Anda, perjalanan Anda harus tetap berjuang, bertahan. Anda akan lakukan ini, Anda bisa bertahan dan berjuang kalau Anda mengerti bahwa Anda adalah orang pilihan yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah. Justru yang terjadi adalah begitu banyak orang yang tidak menyadari panggilannya. Mereka nggak menyadari bahwa mereka adalah orang yang dipilih, dipanggil Tuhan sesuai dengan rencananya. Makanya mereka dengan gampang melepaskan itu semua dan mereka tidak lagi bertahan dan tidak lagi berjuang, saudara. Learn from the story of Paul. Bagaimana Rasul Paulus sebagai pemberita Injil harus menghadapi begitu banyak ujian, tantangan yang nggak mudah, kesukaran, penderitaan, aniaya, bahaya, ancaman dari banyak orang Yahudi maupun luar Yahudi, bayar harga demikian rupa dan tidak terbersit sekalipun saudara bahwa Paulus mau mundur dan menyerah. Bahkan dia katakan ia terus berjuang. Mengenai diriku dikatakan darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan yang di saat kematianku sudah dekat. Namun saudara, Alkitab mencatat Paulus mampu menyelesaikan pertandingan sampai garis akhir. Dia bertahan dan dia berjuang. Bahkan di Alkitab ada terjemahan dikatakan, I always exercise and discipline myself. Dia terus exercise, mendisiplin diri dia. Dan dia tidak mau melepaskan karena dia sadar bahwa dia adalah orang yang dipilih Tuhan sesuai dengan rencana Allah. Makanya saya katakan, kenapa ada orang yang meninggalkan begitu saja panggilan dalam hidup mereka? Karena mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah orang pilihan yang dipilih Allah sesuai dengan rencananya. Hari ini sadari dimanapun Anda berada bahwa Anda adalah orang pilihan yang dipilih Allah sesuai dengan rencana Allah. Terakhir sebagai penutup saya mau menceritakan tentang seorang yang bernama Sri Khanbola. Ada seorang yang memberikan inspirasi yang luar biasa. Anda bisa nanti buka di googling dan sebagainya tentang inspiring biography of Sri Khanbola, saudara. Who is the Sri Khanbola? Sri Khanbola adalah seorang yang terlahir tunanetra, selalu dikucilkan di masa sekolah, mendapat penolakan di universitas dengan alasan kekurangan fisik. Tetapi semua itu tidak membuat Sri Khan menyerah atas kehidupannya. Sri Khan dianggap tak punya harapan hidup, terlahir dari keluarga miskin yang tidak berkependidikan. Pendapatan orang tuanya saja hanya $300 atau sekitar 4 juta kurang lebih saudara per tahun, saudara. Per tahun $300, saudara. Namun di usianya yang ke-23 tahun, akhirnya dia berhasil menjadi sebuah CEO Bolan Industrial dengan nilai perusahaannya kurang lebih $7,5 juta
atau kalau dirupiahkan kurang lebih sekitar 98 miliar rupiah, saudara. Pernah gak Anda membayangkan berapa keras perjuangan seorang yang bernama Sri Khan lakukan, saudara? Apa yang dia lakukan? Ia harus melawan keterbatasannya, berjuang berkali lipat dibanding orang normal karena dia terakhir tunanetra, miskin, dikucilkan dan sebagainya. Nah, tapi saudara, melalui kisah ini memperingatkan kita bahwa kesulitan-kesulitan hidup yang selalu ada tidak boleh membuat kita berhenti untuk berjuang. Karena kita percaya ketika kita bisa bertahan, kita bisa berjuang, maka saya percaya keberhasilan pasti akan kita raih, saudara. Dan saya juga percaya akan ada endurance, ada kekuatan untuk bertahan dan sebagainya. Ada fighting spirit akan muncul dalam kehidupan Anda. Dan Anda akan menjadi orang yang tahan banting. Anda akan menjadi orang yang kuat. Itu sebabnya Alkitab juga ngajari kita, akhirnya hendaklah engkau menjadi kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Ayo jangan jadi orang yang lemah, jadi orang Kristen yang lemah. Begitu ada masalah kita mundur, begitu ada problem kita give up. Tapi kita menjadi orang-orang yang tetap bertahan dan berjuang. Saya tahu situasi COVID ini gak mudah. Kita harus menghadapi banyak sekali hal-hal yang gak baik, gak enak, tantangan demi tantangan. Tapi percayalah, terus bertahan, terus berjuang, Anda pasti akan menemukan jalan yang ajaib bersama-sama Tuhan. Saya akan tutup dengan satu ayat, lalu saya tutup Ibrani 12 ayat 3. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Saudara tahu, ingat Dia selalu, ingat Tuhan. Dia tekun menanggung, bertahan, menanggung penderitaan sehebat itu kepada dirinya. Saudara, supaya kita jangan menjadi lemah dan putus asa. Can you imagine dia mati di kayu salib, bertahan, menanggung begitu banyak penderitaan, supaya Anda dan saya tidak menjadi lemah dan putus asa. Ayo gereja Tuhan, tetap semangat. Kondisi apapun. Ada orang nanya saya, pastor sampai kapan COVID? Saya gak peduli sampai kapan. Tapi saya katakan saudara, kita yang pertama harus tetap berdoa supaya ini cepat pulih. Tapi kita gak peduli berapa lama, kita gak tahu. Tapi satu hal yang harus kita peduli, gereja harus tetap bertahan. Gereja harus terus juang. Gereja adalah Anda dan saya. Apapun kondisinya, kita harus tetap bertahan. Pertahankan keluargamu, pertahankan imanmu, terutama kepada Kristus. Pelayananmu, panggilanmu dalam Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yuk kita tundukkan kepala, kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar kami menjadi orang-orang yang terus berjuang. Karena firman-Mu pagi hari ini berbicara dalam hidup kami. Teruslah berjuang. Kami tahu kami harus menghadapi begitu banyak tantangan, ujian, proses, cobaan. Tapi Tuhan, mari Roh Kudus bersama kami. Kami percaya ketika Roh Kudus ada bersama kami, berjalan bersama kami akan terus kuat. Kuatkan, teguhkan hati setiap umat-Mu. Hari ini aku berdoa dari tempat ini, kuatkan, teguhkan hati mereka dimanapun mereka berada. Dan Roh Kudus penuhi mereka. Roh Kudus tuntun hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka tetap bisa bertahan dalam situasi apapun, terutama mempertahankan iman mereka kepada Kristus, dan tetap bertahan dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam semuanya. Dan kami cuma minta satu, Tuhan, selama Engkau ada bersama kami akan terus bertahan dan terus berjuang, karena kami percaya ujung-ujungnya kemuliaan, ujung-ujungnya Tuhan kami akan melihat ada jalan yang terbaik yang Tuhan sudah siapkan dalam kehidupan kami. Aku berkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. I speak life, healing, breakthrough, and restoration to all your people in the name of Jesus. Amen, amen, amen. Amen. God bless you. Sekali lagi saudara, apapun yang terjadi dalam hidup Anda, teruslah berjuang bersama-sama dengan Kristus. Saya berdoa dari tempat ini supaya Roh Kudus senantiasa ada dalam kehidupan Anda dan memberi kekuatan dalam hidup Anda. Thank you so much. God bless you and have a great day with Jesus this morning, and see you next week. God bless you.